Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berjudul Pengantar Pendidikan Pancasila yang beranggotakan saya Marina Susilawati, Mila, Mario, Sarah, Wawa, Amri, dan Awalia. Baiklah, untuk pemaparan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Awalia, dipersilahkan. Yang pertama, ada konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan Notonegoro yaitu causa materialis, causa formalis, causa efficient, causa finalis yang merupakan penyebab lahirnya negara kebangsaan Republik Indonesia. Maka, penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya kelangsungan negara karena tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan, terutama perguruan tinggi. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu agar mahasiswa yang sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkat agar mahasiswa tidak tercabut dari akar kebudayaan sendiri dan memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta dapat memperkokoh jiwa kebangsaan agar tidak terpengaruh oleh paham-paham negatif. Yang kedua, ada alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Di antara lainnya ada satu, kesadaran gaya hidup sederhana dan cintai produk dalam negeri. Dan yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup bagi generasi mendatang. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan solidaritas nasional. Dan yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Yang terakhir, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi bangsa. Pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara menghantarkan mahasiswa yang pertama, agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermanfaat, dan juga bermartabat, dengan melalui menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani. Yang keempat, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni. Yang terakhir, mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib. Keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak perseorangan atau golongan, demi terwujudnya tujuan negara. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, yuridis, politik, pendidikan Pancasila. Sumber historis. Secara historis, sejak zaman kerajaan, nilai-nilai Pancasila sudah muncul dalam kehidupan bangsa kita. Oleh karena itu, unsur-unsur Pancasila senantiasa melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap unsur Pancasila kemudian dirumuskan dan disahkan sebagai dasar negara. Sebagai tumpuan negara, Pancasila harus selalu dijadikan acuan dalam bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sumber sosiologis. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Melalui pendekatan sosiologis ini, diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Sumber yuridis. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya, melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial atau social order dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Sumber politik. Melalui pendekatan politik ini, diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian, sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini berasal dari perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya. Adapun tantangan yang bersifat eksternal untuk memahami dinamika dan tantangan Pancasila pada era globalisasi. Pendekatan pembelajaran dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai Pancasila, filsafat negara, dan ideologi-ideologi bangsa agar mahasiswa menjadi jiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Esensi dan argumentasi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Ditjen Dikti pengembangan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi ada pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keenam, Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini berlaku untuk semua jurusan atau program studi. Sebab nasib bangsa tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok jurusan atau program studi saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua bidang. Contoh kasus yang diangkat, yang berjudul tanggung jawab hukum terhadap penghasut untuk melakukan unjuk rasa yang berakibat anarkis. Dalam kasus ini, demonstrasi adalah salah satu hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi di muka umum tentang permasalahan negara yang dianggap tidak berpihak kepada keadilan masyarakat. Kesalahan yang terjadi dalam kasus ini adalah adanya penghasut dan penyampaian aspirasi di muka umum yang tidak sesuai dengan syarat atau aturan-aturan yang membuat terjadinya unjuk rasa yang berakibat anarkis. Dalam hal ini, bagaimana tanggung jawab hukum melakukan tanggung jawabnya untuk melakukan tindakan lanjut dalam masalah ini? Pandangan dari konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan di berbagai jenjang pendidikan, di mana dalam kondisi sekarang urgensi pendidikan Pancasila marak terjadi di berbagai kalangan. Contoh kasus tersebut dapat menunjukkan bahwa sangat diperlukan pendidikan Pancasila untuk mencegah disintegrasi bangsa. Seperti pada kasus tersebut, di mana aksi unjuk rasa yang berujung anarkis dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa apabila dilakukan secara nasional, yang diakibatkan karena adanya hasutan secara separatis. Unjuk rasa yang berujung anarkis dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa karena kurangnya dekandensi moral yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, yang dimana dapat terjadi pengkhianatan dari oknum tertentu yang memanfaatkan para demonstran untuk dijadikan alat agar tujuan para oknum tertentu dapat tercapai. Sehingga para demonstran unjuk rasa termasuk masyarakat Indonesia dapat diadu domba yang memperbesar kemungkinan terjadi disintegrasi bangsa. Pandangan dari esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Esensi berasal dari kata essence yang berarti hakikat. Hakikat pendidikan Pancasila adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Kaitannya dengan kasus di atas yaitu, aksi demonstrasi adalah suatu upaya untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah yang dianggap tidak sesuai dan terkesan salah dalam melakukan tugas kepemerintahannya. Suatu upaya untuk membebaskan itu, maka para mahasiswa melakukan demonstran di instansi-instansi terkait terindikasi kecurangan yang dilakukan secara individu maupun secara membawa instansi. Namun, aksi demonstrasi yang disertai dengan kerusuhan dan tindakan anarkis yang disebabkan oleh provokator tidak sesuai dengan esensi pendidikan Pancasila. Kerusuhan yang terjadi pada aksi demo ini dapat menyebabkan terancamnya kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara karena kerusuhan yang terjadi dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Untuk itulah, esensi Pancasila dibutuhkan sebagai upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa.
urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntut dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kaitannya dengan kasus di atas yaitu para mahasiswa diperbolehkan mengikuti aksi demonstrasi sesuai dengan ketentuannya. Namun seringkali dalam melakukan aksi demonstrasi, para mahasiswa terlibat dalam kerusuhan dan tindakan anarkis karena ulah provokator. Dalam hal ini, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dibutuhkan agar mahasiswa tidak tercabut akar dan budayanya sendiri. Dalam berpikir dan bertindak, mahasiswa juga membutuhkan pedoman dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pandangan dari sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Salah satu sarana dalam penyampaian pendapat di negara demokrasi adalah dengan cara mengadakan unjuk rasa atau demonstrasi. Demonstrasi di Indonesia tentu dalam koridor hukum yang berlandaskan landasan Pancasila dan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Demonstrasi yang berlandaskan Pancasila pada dasarnya adalah penyampaian aspirasi yang dilandasi oleh nilai-nilai yang terjabar dalam sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, seluruh tahapan kehidupan harus menggunakan Pancasila sebagai landasan moral atau norma dan tolak ukur sikap, perubahan dan perilaku baik, buruk, dan benar sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan penunjuk jalan bagi calon pemegang estafet kepemimpinan bangsa di Indonesia di berbagai bidang dan tingkatan. Calon generasi kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan generasi muda bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, dan lembaga lain menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila. Pandangan dari makna membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Indonesia merupakan negara demokrasi yang dimana setiap warga berhak memberikan pendapatnya, argumennya melalui sarana unjuk rasa seperti kasus kemarin. Adapun demokrasi di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam kasus ini, dibutuhkan penanaman pendidikan kewarganegaraan yang dimana demo anarkis ini bisa menimbulkan perpecahan antara bangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi yang salah, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Iya. Alasan diperlukan pendidikan Pancasila dalam kasus ini. Pendidikan Pancasila bertujuan membentuk moral para mahasiswa walau telah memiliki keilmuan yang tinggi. Mereka tetap terjaga sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jangan sampai seseorang yang memiliki keilmuan yang tinggi tersesat dan jalan salah. Sebab orang yang berilmu tinggi namun salah jalan akan menjadi sangat berbahaya bagi sekitarnya. Dengan mempunyai ilmu
ilmu tentang pendidikan Pancasila mampu mengayomi masyarakat di sekitarnya agar tidak mengikuti hal yang dapat menyebabkan kerusuhan dalam aksi demonstrasi karena penyebaran berita yang menimbulkan keresahan, padahal berita tersebut belum terkaji dengan baik. Dalam suatu aksi demonstrasi, diperlukan adanya sifat kritis dalam menghadapi suatu permasalahan agar tidak menimbulkan beberapa oknum yang membuat masalah baru menimbulkan penyimpangan, berita yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa, kerusuhan, dan melanggar peraturan hukum tentang menyuarakan pendapat di muka umum yang bertanggung jawab. Mahasiswa diharapkan agar dapat menyelenggarakan tujuan dari pembelajaran pendidikan Pancasila itu sendiri dengan baik, terstruktur, dan terkaji dengan baik jika ingin mengadakan seruan aksi. Dari contoh kasus di atas dapat menunjukkan pentingnya pembelajaran pendidikan Pancasila dalam semua jenjang, karena pendidikan dikhawatirkan kurangnya pemahaman tentang konsep kebangsaan akan memecah suatu negara jika setiap elemen masyarakat tidak menjunjung tinggi persatuan bangsa Indonesia. Menyampaikan pendapat di muka umum sudah secara tegas memberikan batasan tentang bagaimana sistem melakukan unjuk rasa yang baik dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat. Tetapi dalam kenyataannya sering terlihat benturan-benturan yang terjadi sewaktu berjalannya unjuk rasa, seperti terjadinya tindakan anarkis. Di satu sisi, unjuk rasa adalah dihormati karena merupakan cara menyampaikan pendapat. Sedangkan di sisi yang lain, terkadang unjuk rasa dijadikan sebagai sarana pembenaran pendapat. Kesimpulan, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter anak bangsa yang cenderung mudah terpengaruhi oleh infiltrasi budaya asing. Pendidikan Pancasila merupakan sebuah proses untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan kemampuan mahasiswa sehingga menjadi warga negara yang baik. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.